Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang KSN yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan KSN tahun 2022 untuk soal nomor 15, 16, dan 17. Diketahui tiga bilangan terurut yaitu X, Y, Z, di mana X, Y, dan Z merupakan bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini. Jika himpunan selesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah pasangan bilangan X1, Y1, Y1, pasangan bilangan X2, Y2, Y2, dan seterusnya, tentukan nilai dari X1 ditambah X2 ditambah Y1 dan seterusnya. Untuk mengerjakan soal ini, maka bentuk bilangan berpangkat ini bisa kita tulis menjadi 3X ditambah Y dikurangi 1, yang ini, dipangkatkan Y ditambah dengan Z sama dengan 729. Ini kita pangkatkan dengan 1. Selanjutnya, bentuk ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. 3 pangkat 6 itu diperoleh 729. 3 pangkat 6 ini bisa kita ubah lagi dengan bilangan pokok yang lain, yaitu 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2 kali berapa diperoleh 6 dikalikan dengan 3. Selanjutnya ini kita sederhanakan, 3 pangkat 2 9 dipangkatkan dengan 3. Kemudian ini juga masih bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang lain, yaitu 3 pangkat 3. Ini tadi 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3. 3 kali berapa diperoleh 6 dikalikan dengan 2. Ini bisa kita sederhanakan, 3 pangkat 3 27 dipangkatkan dengan 2. Jadi kita memperoleh 4 bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang berbeda, yaitu pertama ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Agar lebih mudah mengerjakan soal ini, kita buat bantuan dengan menggunakan tabel. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, bilangan berpangkat ini, bilangan pokoknya yaitu 3X ditambah Y dikurangi 1, kita tulis di sini. 3X ditambah Y dikurangi 1. Kemudian ini pangkatnya juga kita tulis, yaitu Y ditambah Z. Selanjutnya yang kita cari nanti adalah nilai X, kemudian nilai Y, dan nilai Z. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang sudah ada. Yang pertama, bilangan pokoknya adalah 729. Berarti 3X ditambah Y dikurangi 1 ini adalah sama dengan 729. Kita tulis di sini 729. Kemudian pangkatnya Y ditambah Z ini adalah sama dengan 1. Kita tulis di sini. Dari sini Y ditambah Z diperoleh 1, sementara 3X ditambah Y dikurangi 1 diperoleh 729. Karena X, Y, Z ini nanti bilangan bulat positif, maka 729 ini terlalu besar untuk nilai Y ditambah Z yang sama dengan 1. Sehingga sudah barang tentu tidak ada nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. Jadi tidak ada yang memenuhi. Selanjutnya, kita coba untuk bilangan berpangkat yang kedua, yaitu ini.
3 pangkat 6, yang mana bilangan pokoknya 3X ditambah Y dikurangi 1 ini sama dengan 3. Berarti ini 3. Kemudian Y ditambah Z-nya ini sama dengan 6. Berarti di sini 6. Selanjutnya kita coba X bulat positif. Kita mulai dari 1. Kita substitusikan ke sini. 3 kali 1, 3. Dikurangi 1 diperoleh 2. 2 ditambah berapa nanti agar diperoleh 3. Jadi 3X ditambah Y dikurangi 1 nilainya harus 3. Dengan X sama dengan 1. Kita coba lagi. 3 kali 1, 3. Dikurangi 1 diperoleh 2. 2 ditambah berapa diperoleh 3. Tentu Y-nya nilainya adalah 1. Berarti di sini 1. Karena Y-nya 1, 1 ditambah berapa nanti agar diperoleh 6. Berarti 1 ditambah dengan 5. Sehingga Z-nya adalah 5. Ingat, 1 positif bulat, bulat positif, bulat positif. Berarti pasangan 1, 1, 5 ini memenuhi. Yang kedua, kita coba lagi dengan nilai X yang lain. Setelah 1 kita coba X2. Kita substitusikan ke sini. Nanti kalau X-nya diganti 2, kemudian Y-nya diganti bilangan bulat positif, harus ketemu 3. Kita masukkan X-nya 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1 diperoleh 5. 5 ditambah berapa diperoleh 3? Ditambah negatif 2. Ingat bahwa Y ini harus bilangan bulat positif. Sehingga untuk X sama dengan 2 ini tidak ada nilai Y atau Z yang memenuhi. Untuk selanjutnya X sama dengan 3 dan seterusnya tidak usah dicoba. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat yang lain yaitu 9 pangkat 3. Berarti nanti 3X ditambah Y dikurangi 1 ini sama dengan 9. Kita tulis di sini. Ini kita sekat dulu. Berarti di sini 9. Karena bilangan pokoknya 9, maka di sini pangkatnya Y ditambah Y, yaitu pangkat ini 3. Berarti di sini 3. Kita coba untuk X sama dengan 1, bulat positif. Kita masukkan ke sini, nanti harus menghasilkan 9. 3 kali 1, 3. Dikurangi 1 diperoleh 2. 2 ditambah berapa agar diperoleh 9? Ditambah dengan 7. Nah, sekarang Y-nya ketemu 7. Dimasukkan ke sini, nanti hasilnya harus ketemu 3. 7 ditambah berapa diperoleh 3? Tentu 7 ditambah negatif 4. Ingat, X, Y, Z harus bilangan bulat positif. Sementara ini bilangan negatif, sehingga tidak memenuhi. Kita naikkan X-nya. Tadi X-nya adalah 1. Sekarang kita naikkan 2. Kita masukkan ke sini. Nanti harus diperoleh 9. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1 diperoleh 5. 5 ditambah berapa diperoleh 9? Tentu 5 ditambah dengan 4. Sekarang Y-nya 4. Kita masukkan ke sini. 4 ditambah berapa agar diperoleh 3? Tentu 4 ditambah negatif 1. Ini juga tidak memenuhi. Kita naikkan lagi X-nya, yaitu X sama dengan 3. X-nya 3. Kita substitusikan ke sini. Nanti harus memperoleh nilai 9. 3 kali 3, 9. Dikurangi 1 diperoleh 8. 8 ditambah berapa agar diperoleh 9? Ditambah dengan 1. Nah, di sini Y-nya diperoleh 1.
Sekarang kita substitusikan ke sini nilai Y-nya, nanti harus diperoleh angka 3. Y-nya 1, berarti 1 ditambah berapa? Diperoleh 3, maka Z-nya sudah tentu diperoleh 2. Ini bilangan bulat positif, bulat positif, bulat positif, berarti ini memenuhi. Selanjutnya silahkan dicoba untuk X sama dengan 4, 5, dan seterusnya. Nanti tidak ada nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. Selanjutnya kita coba bilangan berpangkat yang ketiga ini, yaitu 27. 27 ini adalah bilangan pokoknya, yaitu 3X ditambah Y dikurangi 1. Kemudian pangkatnya ini, Y ditambah Z sama dengan ini, yaitu 2. Kita masukkan ke sini. Kemudian di sini kita coba X bulat positif mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Setelah dicoba, ternyata X yang memenuhi adalah 9. Kita coba 9 disubstitusikan. 3 kali 9, 27. 27 dikurangi 1 diperoleh 26. 26 ditambah berapa? Diperoleh 27 ditambah dengan 1. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 1. Sekarang kita substitusikan ke sini. Nanti Y sama dengan 1 harus diperoleh nilai 2 untuk Y ditambah Z-nya. Berarti 1 ditambah 1 akan diperoleh 2. Maka nilai Z-nya haruslah sama dengan 1. Bulat positif, bulat positif, bulat positif, berarti yang ini memenuhi. Dari sini, kalian bisa melanjutkan mencoba untuk nilai X yang lain selain 9. Tapi, setelah dicoba nanti kalian tidak akan menemukan nilai X, Y, atau Z yang semuanya merupakan bilangan bulat positif. Dari sini, maka kita mendapatkan 3 pasangan bilangan bulat positif X, kemudian Y, dan Z yang memenuhi, yaitu pasangan ini. Yang pertama, X sama dengan 1, Y-nya 1, dan Z-nya 5. Kemudian pasangan yang kedua ini, X-nya 3, Y-nya 1, dan Z-nya 2. Pasangan yang ketiga, yaitu X-nya 9, Y-nya 1, dan Z-nya 9. Pertanyaannya adalah X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung yang ditanyakan ini, yaitu X1 ditambah X2 dan seterusnya. Kita hitung di sini sama dengan, berarti X1-nya ini X2, dan ini X3. Berarti 1 ditambah dengan 3, ditambah dengan 9, ditambah dengan ini Y1, Y2, Y3. Berarti ditambah dengan Y1, Y2, Y3. Ditambah dengan Z1, Z2, Z3. Di sini Z1, Z2, Z3 sama dengan di jumlah biasa 4, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Diketahui titik D merupakan titik tengah AC. Berarti D ini titik tengah AC, sehingga panjangnya AD sama dengan panjangnya DC. Dalam hal ini, BD ini merupakan garis berat. Jadi, BD ini bisa dinamakan dengan garis berat
pada segitiga ABC. Jadi garis berat itu garis yang membagi sisi AC ini menjadi dua bagian yang sama. Kemudian selanjutnya F titik tengah sisi BD. F ini titik tengah sisi BD, berarti panjangnya FD sama dengan panjangnya FB. Maka dalam hal ini AF ini bisa dikatakan merupakan garis berat dari segitiga A, B, D. Jadi AF itu bisa dikatakan merupakan garis berat dari segitiga A, B, D. Selanjutnya di sini DE sejajar dengan BC. Jadi saya tulis di sini DE sejajar BC, berarti DE ini sejajar dengan BC. Jika G adalah titik potong AF dan DE, jadi G ini titik potong AF dan DE, maka perbandingan dari BC dibanding DG adalah, kita tahu bahwa DE yang ini sejajar dengan BC, dan dari informasi awal panjangnya AD sama dengan panjangnya DC. Jadi panjangnya AD sama dengan panjangnya DC. Dari sini maka bisa disimpulkan jika ED sejajar dengan BC dan panjangnya AD sama dengan panjangnya DC, maka dengan menggunakan konsep kesebangunan, panjangnya AE itu sama dengan panjangnya EB. Jadi di sini bisa kita tulis AE panjangnya sama dengan EB. Selanjutnya, karena AE panjangnya sama dengan EB, maka pada segitiga ABD itu bisa dikatakan bahwa DE ini merupakan garis berat. Jadi DE itu merupakan garis berat dari segitiga ABD. Jadi DE ini garis berat, maka AE dan EB sudah barang tentu ini panjangnya sama. Tadi AE dan EB panjangnya sama, maka ED ini merupakan garis berat. Selanjutnya DE garis berat, kemudian AF ini juga merupakan garis berat. Dari dua informasi ini, yaitu AF garis berat dan DE merupakan garis berat yang berpotongan di titik G pada segitiga ABD ini, maka akibatnya adalah panjangnya DG ini merupakan atau sama dengan 2/3 dari panjangnya AD. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa panjangnya DG itu sama dengan 2/3 dari panjangnya DE. Ini adalah akibat dari dua garis berat, yaitu AF dan ED yang berpotongan di titik G. Selanjutnya, karena AE dibanding dengan AB, jadi AE ini dibanding dengan AB, ditulis di sini AE dibanding dengan AB. Ingat tadi bahwa panjangnya AE sama dengan EB, maka AE dibanding dengan AB adalah 1/2. Selanjutnya, karena AE
AE dibanding AB sama dengan 1 dibanding 2, maka dengan menggunakan konsep kesebangunan berarti ED dibanding BC juga 1 dibanding 2. Berdasarkan konsep kesebangunan, AE dibanding dengan AB itu sama dengan ED dibanding dengan BC. Jadi AE dibanding dengan AB sama dengan ED dibanding dengan BC, sama dengan 1 dibanding 2. Dari informasi yang terakhir ini bisa disimpulkan bahwa BC itu sama dengan 2 kali ED dengan jalan dikalikan silang. Dari informasi ini dan informasi yang ini, maka kita kembalikan ke yang ditanyakan ini, yaitu BC dibanding DG. Kita tulis BC dibanding DG sama dengan BC nya ini yaitu 2 kali ED dibanding dengan DG, DG nya ini 2/3 ED atau DE. Ini bisa kita sederhanakan sama dengan yang atas tetap, yang bawah menjadi 3/2. Ini habis sehingga diperoleh 3 dibanding 1. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya soal yang nomor 17. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhir sama dengan digit yang pertama, ini bisa kita gambarkan. Ada 6 digit, ini digit pertama, digit kedua, ketiga, keempat, kelima, digit yang keenam. Di sini ada informasi bahwa digit terakhir sama dengan digit pertama. Berarti digit yang pertama ini nanti sama dengan digit yang terakhir. Artinya digit berapa saja yang dipasang, maka digit yang terakhir ini tergantung pada digit yang pertama. Pada digit yang pertama ini, karena suatu bilangan, maka di sini tidak boleh sama dengan 0. Maka yang bisa dipasang pada digit yang pertama adalah angka mulai dari 1 sampai 9. Berarti di sini ada 9 kemungkinan yang bisa dipasang pada digit pertama. Bisa angka 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya sampai dengan bisa dipasang digit 9. Pada digit yang kedua, ini tidak ada batasan, yang penting angkanya tidak ada yang Pada digit yang kedua ini, yang dipasang bisa digit 1, bisa digit 2, bisa 0, dan seterusnya. Berarti yang bisa dipasang pada digit yang kedua ini adalah 0 sampai 9. Berarti di sini ada 10 kemungkinan. Pada digit yang ketiga sama, bisa dipasang angka 0 sampai 9. Berarti di sini juga ada 10 kemungkinan. Pada digit yang keempat sama, bisa dipasang angka 0 sampai 9. Berarti di sini ada 10 kemungkinan. Begitu juga pada digit yang kelima, bisa dipasang angka 0 sampai 9. Sehingga di sini ada 10 kemungkinan. Di awal sudah disampaikan bahwa digit yang pertama sama dengan digit yang terakhir. Berarti digit yang terakhir ini tinggal mengikuti digit yang pertama. Sehingga berapapun digit yang pertama, digit yang terakhir ini tidak berpengaruh. Sehingga ini tidak ikut dalam perhitungan. Sehingga banyaknya kemungkinan bilangan yang bisa dibuat adalah tinggal dikalikan 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 akan diperoleh 90
Jadi ada 90.000 kemungkinan bilangan yang bisa dibuat.